Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukanmu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Setiap jam ya Tuhan, di Kau ku perlukan. Ku datang juru selamat, Jikalau Tuhan jauh, percuma hidupku. Setiap jam ya Tuhan, di Kau ku perlukan. Ku datang juru selamat,
ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, salam sejahtera dan selamat beribadah. Kiranya ibadah kita pada hari ini membawa berkat dan sukacita bagi keluarga kita sekalian. Pelayan firman dalam ibadah saat ini adalah Pendeta Daniel Lumentut, Ketua Majelis Jemaat GPB Batra Iman. Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat memasuki minggu ke-6 sesudah Paskah. Sukacita serta damai sejahtera dalam menghayati perjumpaan bersama Tuhan di hari Minggu seperti ini kita rasakan kembali. Itu berarti seberat apapun kehidupan kita karena situasi akhir-akhir ini tidak sebanding dengan kasih setia Tuhan kita Yesus Kristus yang tetap memelihara kita. Karena itu, marilah kita beribadah kepada Tuhan dengan hati gembira penuh syukur. Sebelum kita awali perjumpaan kita dengan pujian bersama,
Terlebih dahulu mari kita menghayatinya dalam saat teduh setiap pribadi kita dengan Tuhan. Kita bersaat teduh. Jemaat, marilah berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah persekutuan kita. Alangkah indahnya serikat beriman, cerminan kasih Tuhan yang beda seharga terang. Baik suka baik kalau berpadu berserah, segala doa bertemu di tata rahmat-Nya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita selenggarakan ibadah kita pada saat ini dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Nas pembimbing dalam ibadah kita pada saat ini terambil dari 1 Korintus 11 ayat 28. Firman Tuhan menyatakan, "Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu." Terimalah salam rasuli, kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Dan menyertaimu juga. Jemaat, mari berdoa kepada Allah. Ya Allah, Bapa kami di sorga, betapa bahagia mengenal dan beriman kepadamu, sebab percaya dan mengenalmu sebagai Bapa membuat kami hidup penuh dengan syukur, karena kami percaya sebagai Bapa, Engkau pasti selalu ada bagi kami dalam setiap keadaan kami. Terbukti nyata hari Minggu ini ya Pak, yang Bapa sediakan bagi kami. Akan ada banyak hal bermakna yang akan kami alami bersamamu ya Bapa. Bukan karena kami baik, tetapi semata karena itulah hakikat dan keberadaanmu sebagai Bapa yang pengasih, panjang sabar, dan berlimpah kasih karunia. Di minggu yang baru ini, kiranya tangan kasih-Mu tetap memegang tangan kami dan membawa kami berjalan melewati tiap pengalaman hidup, waktu demi waktu, supaya kami tidak jatuh dan binasa, dan terlebih lagi kami tidak akan dipisahkan dari kasih karunia-Mu dalam Kristus Yesus. Dan kiranya Roh Kudus mendampingi dan meneguhkan kami selalu bahwa Tuhan sudah berkarya melakukan yang terbaik bagi kami. Maka kami pun akan dimampukan untuk melakukan yang terbaik bagi Tuhan dalam kehadiran kami di tengah sesama kami. Terpujilah Tuhan selama-lamanya, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Kudaki jalan mulia, tetap doaku inilah, ke tempat tinggi dan teguh, Tuhan mantapkan langkahku. Ya Tuhan, angkat diriku
jauh dari tindak yang cemar. Umat kudus memanggilku ke tempat tinggi dan teguh. Ya Tuhan, angkat diriku lebih dekat kepadamu di tempat tinggi dan teguh. Tuhan, mantapkan langkahku. Bapak, Ibu, Saudara jemaat yang terkasih dalam Tuhan, sekarang marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Kita akan berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari berdoa. Ya Tuhan, diamkanlah semua suara dalam hati kami, kecuali suara Tuhan, agar kami dapat mendengar dan melaksanakan firman-Mu dengan pimpinan dan bimbingan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Jemaat, marilah kita berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Haleluya, haleluya, nama Tuhan terpujilah. Haleluya, haleluya, nama Tuhan terpujilah. Bacaan Alkitab hari ini terambil dari surat 1 Korintus pasal 11 ayat 27 sampai 34. 1 Korintus 11 ayat 27 sampai 34 yang menyatakan, jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti dan minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Tetapi kalau kita menerima hukuman dari Tuhan, kita dididik supaya kita tidak akan dihukum bersama-sama dengan dunia. Karena itu saudara-saudaraku, jika kamu berkumpul untuk makan, nantikanlah olehmu seorang akan yang lain. Kalau ada orang yang lapar, baiklah ia makan dahulu di rumahnya, supaya jangan kamu berkumpul untuk dihukum. Hal-hal lain akan kuatur kalau aku datang. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, nada syukur dan segala kemuliaan. Ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal selama-lamanya. Bapak, Ibu, Saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam 1 Korintus pasal 1
ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9, kita mengenal sekilas tentang kehidupan jemaat Kristen yang ada di Korintus, yang memiliki berbagai karunia yang lengkap, kaya dalam segala hal, baik jasmani maupun rohani. Saudara-saudara, bisa dikatakan bahwa dengan keberadaan mereka itu, jemaat Korintus merupakan sebuah jemaat yang ideal pada saat itu. Walaupun demikian, saudara, bukan berarti bahwa jemaat itu tidak ada persoalan. Sebab di dalam 1 Korintus pasal 1 ayat 11, kita menemukan keprihatinan Rasul Paulus bahwa di kalangan jemaat Korintus ada perselisihan di antara mereka. Dan perselisihan itu dijelaskan di dalam pasal 3 dan seterusnya. Pokok persoalan yang terjadi dalam kehidupan jemaat di Korintus, saudara, jemaat terbagi-bagi paling tidak dalam 3 kelompok, yaitu golongan Paulus, Apolos, dan Kefas. Akibatnya jemaat Kristen di sana menjadi terpecah. Dan hal ini bukan masalah ajaran atau bukan masalah dogma, tetapi semata-mata karena fanatisme terhadap seorang tokoh atau guru tertentu. Paulus sendiri mengakui perbedaan dirinya dengan Apolos. Pasal 2 ayat 1 sampai 5. Saudara-saudara, persoalan lain yang terjadi dalam kehidupan jemaat di Korintus yaitu adanya guru-guru palsu yang memfitnah pribadi dan kerasulan Paulus. Dan juga ada berbagai tindakan amoral dan lain sebagainya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, salah satu persoalan yang terjadi di jemaat Korintus, sebagaimana dijelaskan di dalam perikop pembacaan kita hari ini, adalah tentang adanya perselisihan dalam perjamuan makan. Dan hal itu mengarah kepada perpecahan di dalam pertemuan-pertemuan jemaat. Perselisihan tersebut dipicu oleh sikap orang-orang kaya yang hidupnya mementingkan diri sendiri, yang hanya memperhatikan perut mereka sendiri dan hidup dalam keserakahan. Saudara, Paulus adalah seorang rasul yang objektif di dalam menilai. Kalau ada hal yang baik dilakukan oleh jemaat Korintus, ia memujinya. Tetapi kalau dipandang kurang baik atau merugikan persekutuan jemaat, maka Rasul Paulus tidak segan-segan untuk mengatakan hal itu tidak baik dan tidak pantas untuk mendapat pujian. Seperti yang dikatakan di dalam ayatnya yang ke-17. Dikatakan, dalam peraturan-peraturan yang berikut aku tidak dapat memuji kamu, sebab pertemuan-pertemuanmu tidak mendatangkan kebaikan, tetapi mendatangkan keburukan. Paulus mengatakan bahwa ia tidak memuji mereka atas pertemuan-pertemuan yang mereka adakan, karena hal itu justru mendatangkan keburukan.
Lalu yang menjadi pertanyaan saudara adalah, apa saja keburukan yang dimaksud oleh Paulus? Yang pertama saudara, adanya perpecahan di dalam pertemuan-pertemuan tersebut. Seharusnya ketika jemaat Tuhan berkumpul, di situ ada kesehatian, kebersamaan, dan hidup saling peduli dan berbagi. Akan tetapi justru jemaat Korintus terdapat perselisihan ketika mereka berkumpul. Keburukan yang kedua saudara adalah ketika mereka berkumpul untuk makan perjamuan Tuhan, tetapi tidak melakukannya untuk Tuhan. Mengapa bisa demikian? Mereka berkumpul untuk makan perjamuan Tuhan, tetapi tidak melakukannya untuk Tuhan. Saudara, hal itu karena mereka justru tidak memahami akan makna di balik perjamuan Tuhan tersebut. Tetapi mereka menganggap perjamuan Tuhan sebagai kesempatan untuk makan dan minum anggur sebanyak-banyaknya hingga mabuk. Ayat yang ke-21. Seharusnya mereka memahami bahwa perjamuan Tuhan yang mereka lakukan itu adalah untuk mengingat rayakan karya pengorbanan dan keselamatan Kristus di atas kayu salib. Maka ketika mereka melakukan perjamuan Tuhan, hal itu harus didasari dengan semangat cinta kasih yang rela memberi, melayani, dan mau berkorban seperti yang telah Tuhan Yesus lakukan bagi umatnya. Oleh karena itu Paulus menegur jemaat di Korintus karena mereka tidak memahami esensi dari pertemuan jemaat dan perjamuan Tuhan. Hal ini memberikan petunjuk bahwa ketidaklayakan cara pelaksanaan perjamuan di Korintus berarti ketidaksesuaian dengan makna di dalamnya. Sikap mementingkan diri sendiri yang tercermin dalam tindakan mereka tidak sesuai dengan esensi perjamuan Tuhan yang menekankan persaudaraan, kebersamaan, dan kesatuan. Rasul Paulus selanjutnya menjelaskan mengenai ujian kelayakan yang perlu diketahui dan dipenuhi oleh jemaat Korintus, yaitu dengan menguji diri. Ayat yang ke-28. Pengujian hanyalah sarana untuk membuktikan sesuatu, dan sesuai dengan konteks yang ada saudara, yang perlu dibuktikan di sini adalah ketepatan motivasi. Apakah mereka melakukan perjamuan Tuhan dengan motivasi dan alasan yang benar, atau hanya pura-pura saja? Saudara, dengan demikian dapat terlihat siapa yang sesungguhnya orang Kristen yang sejati, atau orang Kristen yang hanya menunjukkan kepalsuan di dalam hidupnya. Artinya hidupnya hanya berorientasi, hanya berpusat untuk kepentingan diri sendiri, dan sungguhnya hal itu bukanlah ciri kehidupan orang Kristen. Jika kesalahan dalam perjamuan mendatangkan hukuman, namun ketaatan dalam melakukannya juga pasti mendatangkan berkat. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, melalui peristiwa perjamuan makan terlihat nilai Kristianinya, yakni kepedulian dan bela rasa dalam persekutuan, dan menjauhkan diri dari sikap hidup yang egois serta hidup dalam ketamakan. Dalam kehidupan yang kita jalani saudara, kita hidup tidak sendiri. Ada orang-orang lain yang hidup di sekitar kita.
yang juga membutuhkan perhatian kita, kepedulian kita. Dan ketika kita peduli dan menyatakan kasih kita kepada mereka, bukan supaya mereka membalas kebaikan kita itu, melainkan orang yang telah menerima kebaikan kita itu, selanjutnya mereka juga dapat hidup berbagi dan berbela rasa dengan orang lain. Sehingga hal itu menjadi mata rantai yang tidak terputus dalam kehidupan kita selaku orang-orang percaya. Kita hidup menjadi berkat karena kita telah lebih dahulu diberkati oleh Tuhan. Kita hidup mengasihi karena Allah telah lebih dahulu mengasihi kita. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, khususnya dalam situasi dan kondisi pada saat ini, di mana banyak orang mengalami berbagai macam pergumulan dan kesukaran dalam hidup. Saatnya untuk kita hidup berbagi dan menyatakan kepedulian kita kepada mereka, siapapun mereka, dengan tidak melihat latar belakang mereka. Hiduplah berbela rasa dengan sesama. Dengan demikian, saudara, ketika kita hidup berbela rasa, hal itu bukan hanya sekedar dorongan perasaan kasihan semata, namun fokus utamanya adalah tanggung jawab iman yang menghadirkan tindakan pertolongan secara konkret di tengah situasi keterbatasan diri dan kekurangan yang kita miliki. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mungkin ada yang mengatakan di antara kita, bagaimana saya bisa hidup berbagi? Bagaimana saya bisa menolong orang lain? Boro-boro memikirkan orang lain, memikirkan diri sendiri saja sudah susah. Terkadang ada orang yang mengatakan demikian. Dan kalau ada orang yang memberi atau menyatakan pertolongan kepada sesamanya itu ketika ia hidup dalam kelimpahan, lalu ia hidup berbagi, itu adalah hal yang biasa. Namun ketika seseorang itu hidup dalam kesukaran, bahkan dalam kekurangan, lalu ia bisa berbagi dengan sesamanya, itu sesuatu hal yang luar biasa. Saudara, mari kita meneladani kehidupan jemaat Makedonia. Di dalam 2 Korintus pasal 8 ayat yang kedua disebutkan, selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Jemaat Makedonia bukanlah jemaat yang hidupnya berlimpah dengan materi. Jemaat Makedonia bukanlah jemaat yang memiliki kekayaan materi yang melimpah. Dikatakan mereka hidup sangat miskin dan mereka juga hidup dicobai dalam pelbagai penderitaan. Namun hal yang menarik, saudara, dari kehidupan jemaat Makedonia ini, di tengah kekurangan, kemiskinan yang dialaminya pada saat itu, bahkan di tengah pelbagai penderitaan yang dialami, mereka bisa menunjukkan kemurahan dengan hidup berbagi bagi kehidupan orang lain. Mereka menjadi teladan bagi jemaat yang lain dalam hal memberi, yaitu mereka memberi menurut kemampuan, bahkan melampaui
kemampuan mereka. Saudara, kemurahan hati jemaat Makedonia merupakan hasil dari kecintaan mereka kepada Tuhan. Jemaat Makedonia merupakan jemaat yang sungguh-sungguh memperhatikan, peduli, dan berbela rasa dengan sesamanya. Kendatipun keberadaan mereka saat itu mereka tengah hidup dalam kekurangan. Apa yang dapat dilakukan oleh jemaat Makedonia ini? Dan mereka dimampukan untuk hidup berbagi dengan sesama. Hal itu karena jemaat Makedonia hidup dalam ketaatan kepada kehendak Allah. Mereka tidak berjalan sesuai dengan kehendak sendiri, tetapi hidup sesuai dengan kehendak Allah. Di sisi lain mereka memberi karena mengerti bahwa itu merupakan kasih karunia dari Tuhan dan meneladani pengorbanan Kristus. Tindakan mereka mendapatkan upah dari Tuhan, bahwa Tuhan akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Filipi 4 ayat yang ke-19. Bapak Ibu Saudara jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, melalui perenungan firman Tuhan pada saat ini, sudah sejauh mana saudara dan saya bersedia berpartisipasi dengan memberikan apa yang kita miliki dan dilandasi dengan ucapan syukur kepada mereka yang membutuhkan pertolongan kita. Sejauh mana kita bersedia mengambil bahagian di dalam karya keselamatan Allah di dalam Yesus Kristus. Saudara-saudara, mari kita hilangkan hambatan dan kendala yang merintangi kita. Utamanya bahwa kita hidup tidak berpusat pada diri sendiri, namun kita hidup lebih banyak berpusat pada mereka yang di luar kita, mereka yang hidupnya dalam kekurangan dan membutuhkan uluran tangan saudara dan saya. Di dalam anugerah dan kasih Allah, kita yakin dan percaya Tuhan pasti akan menolong dan memampukan kita. Terpujilah Kristus. Amin. Jemaat yang terkasih, marilah kita merespons pemberitaan firman Tuhan dengan menyanyikan Gita Bakti nomor 284 sambil memberikan persembahan syukur kepada Tuhan. Di jalan hidup yang lebar sempit, orang sedih mengerang. Tolong mereka yang dalam gelap, bawalah sinar terang. Pakailah aku jalan berkat-Mu, memancarkan
seperti Tuhan memberi padamu dan mengasihi dikau. Beri bantuanmu di mana perlu, Yesus mengutus engkau. Pakailah aku, calon berkat-Mu memancarkan cahaya-Mu. Buatlah aku saluran berkat bagi siapa yang risau benar. Bapak Ibu Saudara jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sekarang marilah kita bersatu hati untuk menaikkan doa syafaat. Mari berdoa. Bapa di surga yang penuh kasih, terpujilah nama-Mu ya Tuhan, kekal sampai selama-lamanya. Kami mengucap syukur kepada-Mu ya Tuhan, atas kasih dan anugerah-Mu dalam kehidupan kami selaku orang-orang yang percaya. Saat ini kembali kami hidup dalam persekutuan, dan melalui ibadah pada saat ini kembali kami diingatkan untuk kami selalu hidup menunjukkan dan menyatakan kasih terhadap sesama. Melalui perenungan firman Tuhan pada saat ini ya Tuhan, kami diajarkan untuk kami hidup tidak berpusat bagi diri kami sendiri, tetapi hidup kami senantiasa terarah kepada Kristus yang adalah sumber kehidupan itu. Dan dalam kehidupan keseharian kami dapat menunjukkan kepedulian, perhatian, dan kasih kepada semua orang yang kami jumpai dalam hidup dan kehidupan keseharian kami. Ampuni ya Bapa di surga, terkadang kehidupan kami tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Kami lebih mementingkan diri kami masing-masing, dan kami tidak peduli dengan mereka yang hidup dalam kesukaran, dalam pergumulan. Ajar kami ya Tuhan senantiasa dengan firman-Mu, sehingga kehidupan kami dimanapun kami hadir dan berada, kami dapat menyatakan akan kebaikan dan kasih Tuhan itu bagi semua orang. Allah di dalam Yesus Kristus telah lebih dahulu mengasihi kami. Kiranya kami pun dapat menunjukkan kasih itu dengan tindakan yang konkret bagi dan untuk sesama kami. Secara khusus pada saat ini ya Tuhan, kami sebagai gereja, kami sebagai warga masyarakat, kami diperhadapkan dengan pergumulan dan kesukaran hidup. Kiranya satu dengan yang lain kami dapat saling menguatkan dan memberikan semangat bagi mereka yang dalam ketidakberdayaan kehidupan. Dan kami selaku gereja-Mu ya Tuhan senantiasa berdoa bagi mereka sekalian yang hidup dalam berbagai macam kesulitan dan juga kesukaran yang dihadapi. Dan kami sebagai gereja juga dapat mewujudkan kasih dan kebaikan itu di tengah-tengah kehidupan kami hari lepas hari. Bapa di sorga, saat ini kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang tengah dalam kondisi tubuh yang lemah karena sakit, bagi yang berbaring di rumah sakit, dan juga
mereka yang berbaring di rumah mereka masing-masing di dalam masa pemulihan mereka. Tuhan tolong datang kepada mereka. Kiranya Tuhan menjamah akan derita sakit yang mereka alami dan memberikan kesembuhan dan kepulihan bagi tubuh jasmani mereka. Kami yakin dan percaya bahwa kuasa Tuhan sungguh nyata dalam hidup mereka. Dan kami juga berdoa bagi tenaga medis, dokter dan perawat. Tuhan lindungi mereka. Tuhan sertai dan pimpin mereka dalam mereka melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan talenta yang Tuhan berikan bagi mereka sekalian. Dan kami sebagai warga masyarakat sungguh merindukan adanya pemulihan, dan kami dapat kembali melakukan seluruh aktivitas kami, pekerjaan kami, tugas dan tanggung jawab kami. Karena itu kami doakan bagi pemerintah bangsa dan negara kami. Tuhan berkati pimpinan kami oleh pimpinan yang tertinggi, menengah hingga yang terendah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah di daerah. Dimampukan bagi mereka sekalian untuk dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik, dan mereka lebih mengutamakan kepentingan orang banyak ketimbang kepentingan dirinya sendiri. Bapa di dalam sorga, kami menyerahkan akan kehidupan jemaat-Mu dalam kehidupan keseharian mereka, dalam aktivitas di rumah mereka masing-masing. Tuhan senantiasa menjaga, melindungi, menyertai, dan memelihara kehidupan mereka. Juga mencukupkan segala kebutuhan hidup mereka yang mereka perlukan dalam kehidupan keseharian, baik kebutuhan jasmani maupun kebutuhan rohani. Kiranya kami sebagai keluarga, ketika kami melakukan ibadah, ketika kami melakukan pertemuan-pertemuan dalam kehidupan keluarga kami dapat menunjukkan kesehatian kami, kebersamaan kami, dan juga kepedulian, bukan hanya untuk diri kami sendiri, bukan hanya untuk keluarga kami masing-masing saja, tetapi juga bagi dan untuk orang lain, orang-orang yang ada di sekitar kehidupan kami. Sehingga nyata ya Tuhan, kehadiran setiap keluarga Kristen dimanapun mereka berada dapat menjadi berkat bagi kehidupan banyak orang. Bapa di dalam sorga, inilah doa kami, permohonan dan ucapan syukur kami kepadamu. Sendengkanlah telinga kasih-Mu ya Allah. Kau dengar dan sambut doa yang dinaikkan oleh jemaat-Mu, oleh setiap keluarga yang saat ini berdoa dan bermohon kepada Bapa di sorga. Namun kiranya bukanlah kehendak kami yang jadi, tapi kiranya kehendak Bapa yang jadi dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, dengarlah doa kami. Peliharalah kami demi Putra-Mu Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Kaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Mohon perhatian jemaat untuk warta Jemaat Batra Iman Minggu 17 Mei 2020. Yang pertama, ucapan selamat. Majelis Jemaat GPIB Batra Iman mengucapkan selamat hari Minggu ke-6 sesudah Paskah 17 Mei 2020. Kiranya ibadah ini semakin mempererat persekutuan kita, walaupun kita masing-masing beribadah di rumah. Yang kedua, ibadah keluarga. Diumumkan kepada seluruh warga jemaat bahwa ibadah keluarga dapat diikuti secara online setiap hari Rabu pukul 20.00 WIB melalui channel YouTube GPIB Batra Iman. Yang ketiga, ibadah Pelkat Gerakan Pemuda. Diumumkan kepada anggota Gerakan Pemuda bahwa ibadah Pelkat Gerakan Pemuda akan dilaksanakan secara online pada hari Minggu 17 Mei 2020 pukul 12.00 melalui aplikasi Zoom dan pemberitahuan link akan menyusul. Keempat, kolekte dan persembahan-persembahan lain. Yang pertama, untuk kolekte dan persembahan lain dapat ditransfer ke rekening BRI nomor 0991-008-557-50-7 atas nama GPIB Batra Iman, atau bisa melalui majelis sektor masing-masing. Terima kasih atas perhatian jemaat. Yang kedua, yuran Golgota dapat ditransfer ke rekening Bank Mandiri nomor 128-000-623-6373 atas nama GPIB Batra Iman. Mohon perhatian jemaat sekalian. Demikian warta jemaat, atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah berdiri untuk menerima amanat pengutusan. Tuhan sudah berkarya, melakukan yang terbaik bagi kita, dan itu akan terus dilakukannya bagi kita. Karena itu jangan takut menjalani kehidupan kita sehari-hari. Teruslah melakukan yang terbaik bagi Tuhan dan sesama sebagai persembahan hidup dari hati yang penuh syukur. Tuhan, Kau gembala kami, tuntun kami domba-Mu. Berilah kami menikmati hikmat pengorbanan-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Kau pengawal yang setia, kawan hidup terdekat. Jauhkan kami dari
selamat. Kami mohon beri berkat. Jemaat, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi, kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus.